terkait dengan AEP, ini di samping saya ini ada Pak Rudi Pelor. Ya, beliau ini adalah ayanda dari AEP yang katanya AEP melaporkan bapaknya disekap, disandra, apapun lah bahasanya. Ya, ini kami hadirkan. Ini ada di Pengadilan Negeri Cirebon bersama dengan saya. Kebetulan kami adalah juga kuasa hukum dari Bapak Deddy Mulyadi. Ya, dengan ini kami sampaikan tidak betul apa yang disampaikan. Ya, Pak Deddy sudah sampaikan kepada kami. Ya, ini kami semua di sini juga bagian dari tim hukum dari pribadi Pak Deddy Mulyadi. Kalau tidak segera melarat ya ataupun menarik kembali laporannya AEP, ya maka kami tim hukum akan segera mengambil upaya hukum, langkah hukum. Ya, kami tentu akan memperjuangkan. Kalau dibilang disekap ya Pak Rudi Pelor lah, coba sampaikan dulu Pak. Bapak betul nggak disekap? Coba silakan Pak Rudi. Ya silakan nih kamera. Sebetulnya saya nggak disekap. Sesuai kemauan saya sendiri ingin tinggal sama Pak Deddy. Saya minta kerjaan aja di Pak Deddy, begitu aja. Pak, tujuannya ke sini apa Pak Rudi? Tujuan saya ke sini untuk mengantarkan saksi dan mohon maaf sama keluarga terpidana. Sekali lagi saya mohon maaf sama keluarga yang terpidana dari keluarga AR. Mohon maaf kenapa Pak? Ya mohon maaf atas kesalahan, mungkin atas kesalahan anak saya ataupun istilah bagi pribadi saya, pokoknya saya minta maaf atas kesalahan keluarga Ada yang saya. ingin disampaikan Pak untuk AEP Pak? Untuk AEP ada yang mau disampaikan? Kalau AEP Pak mau disampaikan Pak apa Pak? AEP ya kalau kepengen saya mah AEP biar kumpul sama keluarga, jadi enak gitu. Jadi istilahnya bisa bantu-bantu orang tua kerja sama Pak Deddy. Harapannya AEP jujur atau bagaimana Pak? Ya harapannya jujur aja. Gitu. Bapak tahu kalau AEP ini ngasih keterangan palsu atau gimana Pak? Nggak tahu. Terakhir kan AEP Meyakininya gimana Pak? pernah bercerita apa soal AEP Pak? Enggak. Pak, sampai sekarang tahu keberadaan AEP nggak Pak? Enggak Pak, nggak tahu saya. Kontak-kontakan komunikasi Pak? Terakhir kapan komunikasi atau bertemu? Udah, hampir sebulan yang lalu gitu. Oke teman-teman ya, jadi saya lanjutkan. Nah, di sebelah saya juga ada Pak Dr. Asido Huta Barat ya. Beliau ini ketua PBH Pradi Pusat dan sekaligus ketua tim kuasa hukum dari Dede. Ya. Dede dan AEP ini kita tahu bahwa ini dua orang yang memberikan kesaksian di awal. Ya. AEP kalau melaporkan Pak Deddy Mulyadi menurut saya salah alamat. Ini makanya kami coba hadirkan. Saya selaku kuasa hukum dari Pak Deddy Mulyadi sekali lagi menyampaikan ini berita bohong, tidak betul. Makanya kami hadirkan selaku kuasa hukum, kami hadirkan ini Pak Rudi Pelor ini dalam keadaan sehat. Ada ini Pak dampak lain? Alhamdulillah. Sehat, tambah gemuk ya. Nah, ini mukanya juga berseri-seri, nggak ada yang disekap gitu kan. Nah, terkait dengan Pak Dede ya, dengan Dede Riswanto. Nah, ini ada ketua tim kuasa hukumnya. Nah, kalau mau tanya. Oh iya, saya ketemu dengan Ibu Elsa Sarif tuh beberapa hari yang lalu. Kalau beliau mengatakan tim sus itu sudah bekerja dan simpulnya tidak ada pelanggaran apapun. Saya tanya, Ibu memang hadir waktu pemeriksaan? Tidak. Lalu Ibu dapat informasi dari siapa? Katanya dari Ibu Rudiana. Tolong saya koreksi ya kalau saya salah. Itu singkatan saya begitu. Ya saya timpali, oh begitu. Dengan segala hormat kan Ibu Elsa kan bukan bagian dari Mabes Polri. Jadi informasinya tetaplah tidak bisa dianggap sebagai informasi yang sahih. Karena pada saat yang sama saya punya sumber informasi yang lain, yaitu firasat saya, yang justru perkiraan saya nih Mas Insan sudah terjadi pelanggaran Mas, baik itu dari sisi pidana maupun etik Yang dilakukan oleh? ya terkait kasus Cirebon 2016. Berarti kan no case dan juga ada pelanggaran etik, tapi itu firasat saya sih. Jadi tinggal kita mau percaya mana nih, firasat saya Al-Fakir yang daif ini ataukah
pada versinya Bu Elsa. Bagi saya dua-duanya sama aja, mungkin benernya sama aja, mungkin ngawurnya gitu. Tunggu pengumuman Mabes Polri. Kalau Anda merasa ya terlibat merekayasa kasus ini, melakukan penganiayaan terhadap mereka, ya, melakukan hal-hal yang disebutkan tadi baik oleh rekomendasi dari Komnas HAM maupun LPSK, kami tunggu ya paling lambat akhir Oktober ya 2024 datanglah ke kami selaku kuasa hukum daripada 7 terpidana ini. Ceritakan yang sebenarnya, Anda buat pernyataan ya, maka kami akan berupaya untuk melakukan RG kepada saudara-saudara, sama seperti yang kami sudah lakukan kepada saksi atau Dede. Dede kami laporkan, tapi keluarga dan terpidana sudah memaafkan. Mantap. Mereka sudah rangkul-rangkulan, mereka sudah bermaaf-maafan. Ya, Dede akan menghadapi proses hukum. Tapi sekali lagi kami ada selaku korban, kami akan mengajukan RG untuk Dede kalau Dede naik dalam tahap penyidikan dan ditetapkan menjadi tersangka. Dan kami akan mengajukan kepada LPSK, ya, memohon kepada LPSK selaku korban ya dari 7 terpidana, kami memohon Dede agar diberikan namanya DC, justice collateral. Diberikanlah hukuman yang seringan-ringannya. Di hukum ini ada istilah pemaaf. Pemaaf ini adalah orang yang berniat baik, kooperatif, dan berniat baik, mengakui kesalahannya, ingin bertobat, ingin kembali berbuat baik dan menyatakan yang sebenarnya. Mari rekan-rekan yang merasa terlibat dalam penganiayaan, yang terlibat dalam rekayasa kasus Vina dan Eki 2016 yang lalu, kalau saudara-saudara merasa dan ingin menyatakan kebenarannya, kami tunggu. Batas sampai 30 Oktober 2024 datanglah kepada kami selaku kuasa hukum, ya, kami akan membantu saudara-saudara. Kami akan memprosesnya dengan RG, ya, restoratif justice, dalam rangka mencapai keadilan. Sama seperti yang kami sudah janjikan, kami sudah proses kepada Dede, ya, yang sudah mengaku memberikan kesaksian palsu di muka sidang dan memberikan keterangan yang